Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman perempuan se-Indonesia? Semoga baik-baik aja ya. Ya, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Akun teman dengar kita rilis podcast yang kedua. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang udah dengar podcast yang pertama kemarin? Alhamdulillah yang udah dengar. Yang belum dengar silahkan didengerin podcast yang pertama lalu dilanjutkan ke podcast yang kedua. Oh ya, teman dengar kita insya Allah akan hadir menemani perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah ya. Jadwalnya di setiap hari Sabtu loh. So, pantengin infonya di akun IG @temandengarkita. Aku ulangi, pantengin infonya di akun IG @temandengarkita. Kue di follow, yang belum follow ayo. Gratis kok follow IG kita, hehe. Lalu follow akun kita di aplikasi Spotify kamu ya sis, dengan nama @temandengarkita, @temandengarkita. Oke, perkenalkan, masih dengan saya Siti Qoriah, as Program and Research Director of Teman Dengar Kita, atau disingkat dengan TID kita, akan mengajak kalian melanjutkan perbincangan dengan tema perempuan itu gimana sih? Masih dengan teman-teman pengelola ya. Tahu kan siapa mereka? Kalau belum tahu, coba deh buka akun IG kita lagi. Kalau kemarin sebelumnya kita udah dengerin podcast tentang perempuan itu gimana sih dari sensitivitas perasaannya. Ini disampaikan oleh Mbak Kurnia Nusantari sebagai production and editor teman dengar kita. Oke, kali ini masih dengan tema perempuan itu gimana sih? Nah, menurut kamu perempuan itu gimana? Apakah perempuan itu yang sensitif perasaannya atau apa? Kalau menurutku perempuan itu ya kamu, aku, dan semua perempuan yang ada di Indonesia. Hihi. Oke, kali ini sudah hadir Mbak Bunga Azizah Nur Zakiyah ya. Oke, siapa tadi Mbak namanya? Mbak Bunga Azizah Nur Zakiyah. Oke, beliau adalah Relation and Media Director of Teman Dengar Kita. Masya Allah, keren banget beliau ini. Pintar ngedesain, pintar komunikasi dan yang lain-lain. Udah gak sabar kan dengerin pendapat beliau tentang perempuan itu gimana sih. Nah, kali ini Mbak Bunga akan menjelaskan tentang kita, perempuan dan kehormatannya. Setelah kemarin kita dengar perempuan dan sensitivitas perasaannya, belibet amat sih, perempuan dan sensitivitas perasaannya. Kali ini beliau mau bahas tentang perempuan dan kehormatannya. Apakah ukuran kehormatan perempuan itu dilihat dari kecantikan, kekayaan, glowing atau enggaknya muka, atau kehormatan perempuan itu dilihat dari seberapa hebatnya aku dibanding orang lain? Apakah kita harus membanding-bandingin diri dengan orang lain gitu? Atau justru kehormatan perempuan itu dilihat dari seberapa banyak follower di IG, atau seberapa banyak viewer yang ada di YouTube-nya, atau seberapa banyak status yang diposting di sosial medianya, atau seperti apa ya? Just kita dengerin langsung penyampaian dari Mbak Bunga Azizah Nur Zakiyah tentang perempuan itu gimana sih dari sisi kehormatannya. Selamat mendengarkan. Terima kasih pada Kak Qoriah yang sudah memberikan pertanyaan dan kesempatannya. Halo teman dengar kita dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kita semua sehat. Tadi kita udah sama-sama dengar tentang sensitivitas perempuan yang dibahas sama Teh Kurnia. Jadi sekarang kita udah tahu kenapa kadang-kadang perempuan itu dibilang sensi atau baperan gitu ya. Nah, selain sensitif perasaannya, Allah juga titipkan kehormatan pada perempuan. Teman-teman, inilah yang akan kita bahas sekarang, perempuan dan kehormatannya. Allah memberikan amanah yang berat kepada perempuan. Kita diwajibkan merawat diri dan menjaga kehormatan. Tentu hal tersebut gak mudah, tapi teman-teman harus percaya, Allah gak akan memerintahkan sesuatu kecuali ada kemuliaan dan hikmah di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kalian merasakan hal itu? Merasakan bahwa diri kalian mulia dan berharga? Kalau kemuliaan perempuan terletak pada parasnya, tentu kemuliaan akan memudar seiring bertambahnya usia. Gak ada kecantikan yang benar-benar abadi. Semua ada masanya. Kalau kita terus banding-bandingin diri kita, maka kita akan sulit untuk bersyukur. Pastinya kita akan merasa insecure, merasa diri kita banyak kurangnya. Kenapa kulitnya bisa putih cemerlang atau glowing banget ya? Kok aku enggak?
Atau kok bisa dia hidungnya mancung gitu kayak perawatan TK, saking mancungnya kok aku enggak? Teman-teman, percayalah, gak ada kecantikan yang benar-benar ada standarnya. Kalau kita bilang putih glowing adalah standar kecantikan, terus kenapa orang-orang bule barat itu ke pantai cuma untuk menjemur badannya supaya kulitnya kelihatan lebih gelap? Yang buat standar-standar itu adalah diri kita sendiri. Belajarlah untuk menghargai diri sendiri, caranya bersyukur dan merawat apa yang Allah udah kasih. Kalau kemuliaan bukan terletak pada kecantikan, lalu kemuliaan letaknya ada di mana? Letaknya ada di hati kalian. Kemuliaan itu terletak pada hati kalian. Hati yang jernih akan membuat kalian terus menjaga diri. Hati yang bersih senantiasa akan mendekatkan kita kepada Allah. Kecantikan hati akan terkenang sampai kita tutup usia. Bahkan nama kita akan tetap dibicarakan karena kebaikan-kebaikan yang udah kita lakukan. Bayangin kalau kita udah gak ada, orang-orang sama sekali gak peduli sama kita. Karena benar-benar gak ada kontribusi yang kita lakukan. Gak ada kebaikan yang pernah kita beri dengan orang-orang di sekeliling kita. Lebih buruk lagi, malah yang terkenang adalah keburukan yang kita lakukan. Misalkan pernah melakukan maaf, perzinahan, atau yang lainnya. Sedih banget kan? Kalau kita punya waktu sekarang untuk memperbaiki diri, maka lakukanlah sekarang. Karena esok hari belum tentu ada. Kalau berat sendirian, carilah komunitas yang bisa saling mengingatkan. Atau teman-teman juga bisa dengar podcast teman dengar kita setiap hari Sabtu. Teman-teman, kenapa kita perlu menjaga kehormatan dan gimana caranya agar kita bisa menjaga kehormatan tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media, Instagram kalian, WhatsApp kalian, Facebook, atau apapun itu, ada gambar 2 permen yang bersebelahan. Satu terbungkus, dan satunya lagi, gak tahu bungkusnya udah di mana hilang. Teman-teman kalau disuruh milih, akan milih permen yang mana? Saya bisa pastikan 99,9% kalian akan memilih permen yang masih terbungkus, karena yang gak terbungkus sudah dihinggapi banyak lalat yang kotor. Satu lagi, kalian pasti sadar buah yang dijual di supermarket lebih mahal daripada yang di pasar, karena buah yang di supermarket udah dibungkus plastik, terus tempatnya bagus lagi, sedangkan buah yang di pasar sembarang orang bisa memegangnya. Kadang baunya dicium, dicicipin rasanya, masam apa manis, habis itu gak jadi dibeli lagi. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan salah paham sama poinnya. Poinnya itu bukan banding-bandingin tentang pasar dan supermarket, apalagi bandingin perempuan dan buah ya. Tapi kita bisa ambil maknanya. Sejatinya, sesuatu yang terjaga dan terbungkus rapi itu lebih bernilai dan berharga. Untuk perempuan muslim, menutup aurat adalah suatu keharusan. Tidak lain hal ini untuk melindungi diri kita dan menjaga kehormatan kita. Allah telah memuliakan perempuan dengan menjaga aurat. Hal ini juga untuk meringankan dosa ayah kita. Bayangin setiap kita keluar rumah tanpa menutup aurat, maka ayah kita juga ikut berdosa. Dulu pada zaman Rasulullah, perempuan disuruh untuk gak sering keluar rumah, karena tujuannya untuk menjaga diri dan menjaga pandangan. Tapi gimana dengan kehidupan kita sekarang? Teman-teman punya sosial media? Di sosial media berbagai hal bisa kita temukan dan bisa kita lakukan. Pandemi corona mungkin membuat kita susah untuk keluar rumah, tapi sosial media selalu terbuka untuk kita ngepost apapun yang kita mau. Mungkin yang kita posting tampak sederhana, semisal kita posting aurat kita yang masih terbuka, tapi yakinlah teman-teman, itu sama sekali gak sederhana di mata Allah. Parahnya lagi, apapun yang sudah terlanjur kita posting, semua ada rekam jejaknya. Kita mungkin aja bisa menghapus, tapi apakah yakin orang lain belum sempat nyimpen, tiba-tiba suatu hari ada aja yang nge-repost? Maka teman-teman, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Kalau banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia maya, kenapa mesti hal yang buruk yang kita lakukan? Nggak ngepost 1 hari atau nggak buat story 1 hari, itu bukan berarti kamu hilang di dunia ini. Kita harus tetap menjaga diri dan menjaga kehormatan kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan menjaga diri kita juga telah menjaga pandangan laki-laki. Berbahagialah karena kalian mulia dan terhormat. Bagaimana tidak, surga berada di bawah telapak kaki perempuan. Insya Allah, tabarakallah. Demikian tadi penjelasan dari Mbak Bunga Aziza Nur Zakiyah. Jelek banget ya teman-teman ya. Beliau tadi keren banget ngingetin kita bahwa hidup itu jadi perempuan gak perlu bandingin diri dengan orang lain.
Oke, sekali lagi bahwa Allah menciptakan kita itu dengan potensi kita masing-masing. Allah ciptakan kita dengan kelebihan kita masing-masing, kekurangan kita masing-masing, seperti itu. Jadi nggak usah sibuk ngebandingin diri kita dengan orang lain. Cantikan mana, kok dia bisa lebih cantik sih dari aku, kulitnya lebih putih sih dari aku, followernya lebih banyak daripada aku, dan yang lain-lain. Karena semakin kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, maka semakin kita nggak akan bisa menemukan titik kesyukuran kita terhadap apa yang udah Allah kasih sama kita. Astagfirullah, mungkin yang kemarin sempat ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain, sempat membuat diri kita insecure gitu kan, karena ngelihat orang lain lebih dari kita, lebih keren dari kita. Oke, Mbak Bunga juga udah jelasin bahwa kehormatan perempuan juga bukan terletak dari parasnya. Keren banget tadi quote-nya Mbak. Jikapun apa gimana tadi ya? Seandainya kemuliaan perempuan itu terlihat dari parasnya, maka tentulah kemuliaan itu akan memudari kita. Kira-kira begitu ya Mbak ya. Lebih tepatnya bisa dilihat quotes-nya itu ada di postingan akun Instagram kita ya. Keren banget tadi. Memang paras, kemudian kecantikan, ataupun yang lainnya itu semuanya adalah urusan duniawi semua. Sedangkan Allah nggak ngelihat apa yang ada di depan mata kita, maksudnya bukan ngelihat dari wajah kita, bukan ngelihat dari fisik kita, tapi yang Allah lihat itu adalah hati kita. Tadi analogi yang Mbak Bunga sampaikan juga keren banget tentang permen yang kebungkus atau enggak, tentang buah yang di supermarket sama yang di pasar. Kalau yang aku tangkap sih gimana Allah itu udah ngasih satu tool bahwa salah satu cara kita untuk menjaga kehormatan itu dengan menutup aurat. Bener kan Mbak ya gitu ya? Menutup aurat itu adalah salah satu cara yang Allah kasih buat kita menjaga kehormatan kita. Janji Allah bahwa siapa yang menutup aurat maka dia akan mudah dikenali, dan itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak Mbak Bunga udah ngingetin kita semua sebagai perempuan bahwa makhluk yang indah ini nggak selayaknya untuk tidak terjaga seperti itu. Justru malah dengan keindahan yang kita miliki, ya dengan bentuk apapun gitu kan, mau putih, kuning, langsat, kuning sawo mateng deh maksudnya, mau hitam, coklat, atau apapun itu warna kulit kita, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Poinnya adalah kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala keindahannya adalah untuk menjaga ciptaan Allah tersebut ya, menjaga diri dan menjaga kehormatan kita. Oke, itu dulu untuk podcast kedua kita dengan Mbak Bunga tentang perempuan itu gimana sih dilihat dari kehormatannya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga bermanfaat. Kepada teman-teman perempuan Indonesia, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.